Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Illahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ihwati rahimakumullah, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini biqadrillahi ta'ala wa ma syaa fa'ala, Allah masih mentakdirkan kita untuk kita bisa hadir bermuajahah, bermusafahah di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian khusus muslimah dan qadarullah. Saya akan melanjutkan Zadul Muta'allimah di bagian yang kedua. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini dicatat sebagai kebaikan, kemudian dengan rahmatnya kelak kita dimasukkan ke dalam salah satu dari penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ihwati rahimakumullah, di bulan Oktober kemarin kita sudah membahas part yang pertama, sekedar mereview. Ini yang sudah kita bahas, bekal pertama, yakni kita harus meniatkan seluruh waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu benar-benar berusaha karena Allah. Karena di saat seorang hamba beramal untuk mencari ridho manusia, maka tidak akan pernah mungkin kita dapatkan. Kita tidak pernah terlihat di masjid dibilang orang tidak alim. Rajin ke masjid ya dibilang sok alim. Kadang ke masjid, kadang tidak ke masjid, orang kok tidak istiqomah. Bingung, kalamun nas la yantahi. Makanya semuanya kita belajar untuk lillah, meskipun proses menuju ke sana ini lama. Yang penting kita belajar untuk lillah. Yang kedua, mencari teman atau komunitas yang baik untuk teman belajar. Karena terkadang seseorang itu mendapatkan kebarokahan dari ilmu yang dia cari bukan mutlak berasal dari mujahadah dia sendiri, namun karena kebarokahan dari orang yang ada di sekitar kita. Maka jika kita ingin mengetahui siapa diri kita sebenarnya, cukup katakan kul li man tusahib aku lulaka man anta. Katakan kepadaku dengan siapa engkau berteman, aku akan katakan siapa engkau yang sebenarnya. Yang ketiga, butuh kesabaran dalam menghafal, dalam mengulang pelajaran, dalam memahami materi
dalam memahami materi yang diberikan, karena memang semua itu butuh proses. Tapi kita masuk part yang kedua, yakni bekal keempat. Seperti kemarin huruf J-nya belum muncul, jadi pakai 7. Mujahadah atau butuh kesungguhan. Iwati rahimakumullah, manusia tidak akan mungkin mendapatkan ilmu yang dia cari kecuali atas izin dari Allah, kemudian mujahadah dia, sungguh-sungguhnya dia dalam mencari sebuah ilmu. Orang yang bersungguh-sungguh belum tentu mendapatkan ilmu secara sempurna, apalagi orang-orang yang sekedarnya dalam mencari ilmu. Jika seluruh umur kita digunakan semuanya untuk mencari ilmu, tidak untuk bekerja, tidak untuk mengurus rumah atau yang semisal dengannya, maka ilmu akan mendatang kita hanya bagian terkecil saja. Apalagi kita sebulan 4 kali, pekan pertama terlambat, pekan kedua tidak datang, pekan keempat ketiga lupa, pekan keempat bannya bocor, sampai sini jam 11 selesai itu. Ya, selama 12 bulan ya dia hanya 5 kali datang, tapi mengadu pada Allah, ya Allah, mengapa saya kok bodoh ya Allah. Kalau Allah itu kayak makhluk akan mengatakan sudah tahu. Jadi butuh kesungguhan. Memang belajar itu harus diluangkan, bukan menunggu waktu luang. Karena sampai kapanpun kalau kita mengatakan nantilah nunggu waktu luang, ya kalau pertama enggak apa-apa, ibu pagi ini kosong enggak, kalau kosong yuk ikut saya, enggak apa-apa pertama, kedua, ke-10, ke-12 enggak apa-apa. Tapi nanti sudah mulai beberapa bulan mengikuti majelis taklim, seharusnya keberkahan dari majelis itu bisa memberikan efek kenikmatan bagi orang yang menghadirinya. Itu namanya kebarokahan ilmu. Semalam dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang kami bahas itu dibahas di situ. Jadi seseorang itu disebut barokah ilmunya akan semakin menambah semangat belajarnya dan semakin memiliki sifat rendah hati. Jika semakin belajar kok semakin malas, semakin belajar kok semakin sombong, ini kita khawatir ilmunya belum disebut al-ilmu nafi'. Padahal setiap pagi kita berdoa, Allahumma ni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pagi tadi kita baca, nanti sore kita baca, tapi karena tidak berusaha sungguh-sungguh, ya tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau menghendaki sebuah kesuksesan tapi tidak mau meniti jalannya, inna safinata, sesungguhnya bahtera itu, perahu itu, la tajri alal yabas, tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Maknanya apa? Ya omong kosong, omong aja ya. Cuma teori. Kalau pingin pinter, pingin punya hasanah ilmiah yang baik, tapi tidak punya kesungguhan. Kesungguhan seseorang dalam sesuatu bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. 5 tahun yang lalu mungkin kita belum hafal itu juz amah, dan sampai sekarang belum hafal juga. Nah gitu ya. 5 tahun lalu belum hafal, sekarang ya belum juga. Ya sudah. Tapi kan paling tidak dulu kita hanya kulhu bersaudara, kulhu falak anas, sekarang sudah hafal di atasnya. Tabat siada kita hafal, alam nasyrah, alam taro kita tahu, watini kita ngerti, al-qari'ah, al-zalzalah, al-diyat, bahkan mungkin sudah abasa, anaba kita hafal. Ada ayat tertentu, surat tertentu yang mungkin kita belum hafal atau sedang menghafal.
5 tahun yang lalu kita mengatakan saya tidak mungkin Ustaz bisa menghafal surat Mutaffifin pada waktu itu. Tapi sekarang karena kesungguhan kita, karena pertolongan Allah kemudian kesungguhan kita, sekarang Mutaffifin kita sudah hafal, bahkan banyak ayat yang sudah kita mengetahuinya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah itu sampai kemudian dia hafal sampai ayat yang terakhir. Ibu tahu, itu karena pertolongan Allah kemudian kita mau mengulang. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan, ada seseorang yang mungkin dosa yang dilakukan terdahulu tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan dia bersungguh-sungguh dalam mengulang hafalan itu, kemudian Allah berkehendak untuk menghapus dosanya. Ada sebuah dosa yang tidak bisa terhapus dengan sholat duha, dengan tahajud, dengan siam Senin dan Kamis, dengan siam ayam lebih, tapi hanya bisa dihapus dengan bersungguh-sungguhnya seseorang mengulang hafalan. Nah, mungkin itu Allah menghendaki ingin menghapus kesalahan kita. Nanti kalau sudah balance itu seimbang antara kesalahan dan amal sudah seimbang, Allah akan ada percepatan bagi seorang hamba untuk mudah dalam menghafal. Yang penting niat kita menghafal bukan agar cepat hafal, bukan, tapi karena Allah. Jadi nanti kalau misalnya 17 kali baca belum hafal, tidak perlu mukul kepala. Ya. Kalau tangan alhamdulillah, kalau palu kan luar biasa itu. Jadi, ikhwati rahimakumullah, sesungguhnya kesungguhan seseorang tadi akan menghilangkan sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena mujahadah yang dia jalani. Ya, Ustadz, saya sudah tua. Ya, enggak apa-apa. Kenapa kalau memang tua? Sulit menghafal, Ustadz? Tidak. Mungkin kita yang kurang mengulangnya. Kalau yang masih anak-anak di bawah 20, di bawah 30, ya, dia cepat 10 kali hafal, ya kita 100 kali, kenapa tidak? Ya. Ustaz. Nah, nganunya itulah yang disebut belum mujahadah. Kalau yang lain wailul lil mutaffifin, 10 selesai, kita enggak, ya tinggal dikali 5, tinggal dikali 10. Katanya setiap huruf 10 kebaikan. Wailul mutaffifin, coba nanti lihat mushaf berapa puluh itu, dikali 10 kan banyak itu pahalanya. Cuma kadang kita kurang mujahadah, lebih banyak aduhnya dibandingkan alhamdulillahnya. Apalagi Ustaz belum pernah menghafal sih surat Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Fitor, itu berat Ustaz. Ya saya juga ngapal dulu ketika di pesantren, ngalami juga sampai ditulis-tulis di meja, di kertas biar cepat hafal, ya nggak hafal-hafal juga gitu ya. Baru kemudian Allah berikan kemudahan bisa menghafal. Saya pernah bertanya dengan orang yang hafid itu, surat apa sih yang paling, bukan susah sebenarnya, yang lama Anda menghafal? Saya kira juz 30. Ya, ternyata tidak. Surat yang saya lama menghafalnya Ustaz di surat Al-An'am, surat ke-6. Tak bilang kenapa, karena dia hampir terbalik-balik kalau kita tidak memahami makna dari kalimat yang ada. Terus yang kedua, ternyata juz amma. Juz amma itu ternyata beliau termasuk agak lama, padahal dulu ya pernah hafal, tapi kemudian sebagian lupa. Jadi kalau ibu dan saya merasa juz amma itu susah, tidak apa-apa. Ya, itu sudah diakui oleh para hafid, para hufat yang mereka Allah pilih untuk menjadi penjaga Al-Quran, hamilatul Quran. Tapi kemudian kalau kita susah, kalau metode yang saya pakai itu tak tulis biasanya. Misalnya ada ayat tertentu sulit, bukan sulit sebenarnya, karena kita kurang mengulang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kalau kita sulit maka tulis saja. Nanti tulis berapa kali. Nah, biasanya nanti Allah berikan kemudahan. Kan saya kemarin mengatakan, Imam Syatibi mengatakan seseorang itu,
saya lupa. Imam Satibi atau Imam Suyuti mengatakan seseorang itu disebut hafal kalau telah menulis apa yang dia hafal sebanyak 40 kali. Ibu hafal basmalah, hafal Ustaz. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, disebut hafal, berarti ibu harus menulis lafaz itu sebanyak 40 kali. Kalau belum, itu baru sebatas belajar menghafal. Nulis saja kita belum pernah, membaca 40 kali saja belum pernah, apalagi nulis. Nggak ngerti artinya, ya. Kemudian dulunya punya riwayat nggak ngerti bahasa Arab, kemudian mengatakan susah Ustaz. Ya wajar dong susah, wong kita belum pernah bersungguh-sungguh. Ya, jadi butuh mujahadah. Ada tugas dari Ustadz kita menghafal hadis yang pertama. Langsung besoknya izin nggak kajian, bukan pengalaman, pengamatan. Anu Ustadz, saya sakit loh. Tadi suku kelihatan nganu deng suami saya. Lah tadi kerja Bu, anu anak-anak saya. Lo kan sekolah coaching Ustadz. Semuanya jadi untuk alasan. Jadi kalau ada hafalan itu kayak menjadi beban, sehingga kalau ndak hafal itu malu. Jangan, hafalin saja. Ya, kita menghafal hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi, ya tolabul ilmi faridatun tolab. Nggak apa-apa. Justru seninya menghafal itu kalau nggak hafal-hafal. Kalau sudah hafal, saking senangnya biasanya sampai sujud syukur, dan itu nggak dilakukan oleh orang-orang yang cepat menghafal. Atau mungkin ada kita di antara bentuk kesungguhannya sampai berpuluh-puluh kali, berarti berpuluh-puluh ayat dibaca. Itu yang tidak dilakukan oleh orang yang 3 kali hafal membaca. Kita sudah unggul 17 kali baca pada ayat itu. Nah, jadi tetap berprasangka baik kepada Allah. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Lamanya proses dalam menghafal, lamanya proses dalam belajar akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Biasanya, ya semoga kita tipe ini. Orang yang lama menghafal, lama hilangnya. Jangan menjadi orang yang lama menghafal, cepat hilangnya gitu ya. Hafal Bu, hafal Ustaz, coba tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya hafal, riwayatnya hafal. Pergi ke parkiran, ditanya sama temennya, tadi sudah setor Bu? Sudah. Coba diulang lagi, lupa aku. Ngapalnya sak minggu, ya hitungan jam langsung lupa. Nggak usah angkat tangan ya Bu, nanti ketahuan. Nah kalau ibu mengalami itu enggak apa-apa, itu semua bagian dari proses belajar. Pusing Ustaz, enggak apa-apa, berarti kita sedang belajar. Ya, semuanya butuh proses. Tapi bekal yang kelima, cinta kepada ilmu. Jadi harus cinta. Kecintaan pada ilmu merupakan syarat untuk mencari ilmu. Kalau kita sudah enggak cinta ibu, itu hambar. Kalau kita sudah tidak cinta kepada sesuatu, ingin bertemu kepada sesuatu, itu kok malas gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah cinta kepada ilmu, yakin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita paham betul Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman kemudian berilmu beberapa derajat. Lihat tafsirnya bagaimana derajat yang begitu agung, kita akan semangat. Tapi karena kita tidak cinta kepada ilmu, untuk kajian seminggu sekali saja itu dihitung pakai jari. Berangkat, tidak berangkat, tidak berangkat, balik, tidak berangkat, akhirnya tidak. Yes. Nah kalau seperti itu sampai kapan kita taklim? Hatta zurtumul maqabir ya. Nanti kalau sudah sakaratul maut baru, ya Allah saya laula akhartani ila jalin qarib, dan seterusnya dan seterusnya. Mbok ya ditangguhkan ya Allah umur saya sebentar saja. Atau digambarkan dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 pada ayat ke-99 dan yang ke-100. Hatta jaa ahdahumul maut qala rabbirji'un.
Untuk apa ibu? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Baru kita menyesal. Nak sakaratul maut sudah di depan, baru qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku mampu, mau, bisa, ingin melakukan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Dijawab Allah, kala ora oleh, sekali-kali tidak, baru nyesel. Makanya kita butuh cinta kepada ilmu, itu sebagai syarat untuk mencari ilmu. Kalau kita sudah senang baca sak pintas saja atas pertolongan Allah, itu biasanya kita senang. Apalagi kalau Allah anugerahkan kita kemampuan untuk mengamalkan, tambah cinta. Orang yang berilmu kemudian dia mengamalkan ilmunya, apalagi mengajar ilmunya, itu hidupnya tenang. Karena apa? Dia sudah punya investasi terbaik, al ilmu yuntafa'u bih. Ya, sudah punya amal jariah yang dia berikan untuk Allah, dan kemudian Allah mencatat itu sebagai bentuk kebaikan. Ibu kalau dulu masih mahasiswakah atau masih menjadi Mahmud, Abu Mahmud, mamah muda, masih menjadi Mahmud, menjadi guru TPA, ada anak yang bisa baca Al-Quran melalui perantara ibu, dan saat ini dia rutin satu hari membaca sekian lembar, bahkan beberapa juz, itu pahalanya akan terus mengalir kepada ibu. Jangan disepelekan. Kenapa? Ya karena kita cinta tadi dengan Al-Quran, mau mengajarkan dengan a, i, u, ba, bi, bu, baban, tatan, sasan, dan seterusnya. Sampai kemudian anak itu memiliki kemampuan atas izin Allah membaca dan menghafal Al-Quran. Itu pahalanya luar biasa. Makanya jangan minder. Kerjaannya apa, Bu? Daripada nganggur ngajar TPA, Masya Allah, kayaknya malu banget ngajar Iqra. Padahal itu mulia sekali. Saya kalau sore itu nggak ada kuliah Ustadz, jadi ngajar TPA lah daripada tengok-tengok tahu, tengok-tengok bengong. Ya, daripada bengong di rumah, saya lebih baik ngajar. Ya Allah. Ya. Padahal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Selesai. Al-Bukhari. Tapi kita tidak sadar diri, cuma itu apa ya? Ya itu loh Pak Ustadz, kalau pada asar ke masjid kumpul anak ngaji, nah itu ngomong jadi guru ngaji aja kok malu. Tidak usah, itu luar biasa. Tapi jadi teman ilmu. Kemudian yang kedua, buatlah setiap ilmu yang diperoleh berkesan di hati. Sejak saya belajar akhlak saya lebih baik Ustadz, alhamdulillah. Sejak saya belajar fikih, wudhu saya semakin baik. Sejak saya tahu adab, sekarang mau tidur saya pasti berwudhu Ustadz. Sejak saya ngerti fikih, mau tidur itu saya membaca surat Tabarok Ustaz, surat Al-Mulk. Suratul Tabarok mani'atun min adzabil qabri, ya. Membaca surat Tabarok Al-Mulk itu bisa menjadi mani'atun, ya, pencegah dari azab kubur. Kapan saya dibaca? Tapi paling tidak sebelum tidur. Ada yang sudah hafal surat Al-Mulk Ibu? Kalau yang sudah hafal mau tidur dibaca ya Bu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ila akhiril ayat. Nah, kalau semua nanti bisa jam berapa selesainya? Dibaca. Kenapa? Karena itu salah satu sebab seseorang akan atas izin Allah, ya, terbebas dari siksa kubur. Saya belum hafal Ustaz, megang mushaf, ya, kemudian dibaca.
Tidak bisa setiap waktu Ustaz, ya sudah semampunya. Nah, kalau kita ini Bu tidur dalam keadaan suci, kemudian membaca ayat tadi, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, misal Qul Falaq Anas, kemudian tiupkan ya ke tubuh kita, ya insya Allah atas izin Allah kita tidurnya itu ibadah. Bangun jam 3 itu insya Allah nanti mudah, 3:30. Tanyalah kepada suami-suami ibu, kakak ibu, mungkin anak ibu yang jam 3:30, jam 3 udah bangun. Itu padahal nggak pasang alarm, tapi ya gorizah, insting dia itu sudah terbangun sendiri karena kebiasaan baik di waktu siang, maka terbangun di waktu malam. Itu kan dia membuat ilmunya itu berkesan di hati, sehingga dia akan termotivasi untuk terus mengupgrade ilmu yang dia miliki. Bukan saya sebulan cukup sekali aja Ustaz, takutnya nanti ngerti ilmu nggak dia amalin. Waduh, Allah berfirman, dalil lagi. Dalilnya benar, neng istidlal, apa? Cara mendudukkan dalilnya itu yang kurang tepat. Nah, jadi saya sejak tidur melazimi Ustaz, alhamdulillah saya tenang. Amalan pagi Ustaz yang oh, ibu kalau pagi membaca doa ini. Oh, kalau ada Ustaz baca ini, pelan-pelan diamalin. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi, sampai akhir diulangi terus. Ya. Nanti kalau kita sudah merasa memperoleh sesuatu yang berkesan dari ilmu yang kita miliki atas izin Allah, kita akan terus semangat mengupgrade ilmu kita. Bukan malah down. Ustaz, saya ini takut dengan firman Allah, kabura maqtan indal antaqulu ma la taf'alun. Ya, Allah itu membenci orang-orang yang isone ngomong lagi, bisanya berbicara ya, padahal dia tidak pernah mengerjakan. Jadi Ustaz, saya berhenti belajar. Salah. Lihat tafsirnya, bagaimana tafsir ayat itu. Nah, jadi buat kesan. Yang ketiga, setiap sesuatu yang kita cintai akan tidak ini maaf ya Ustaz, baca sesuatu yang kita cintai ya tidak akan mudah lupa. Ini salah ketik, sebentar saya ketik ulang biar tidak padahal ya tadi sudah dibaca. Qadarullah ya Bu ya, biar ibu ngerti saya juga manusia. Setiap sesuatu yang kita cintai tidak akan kita mudah melupakannya. Ibu senang apa sekarang? Menghafal. Ibu senang apa sekarang? Fikih. Ibu senang apa sekarang? Tahsin. Ibu senang apa sekarang? Akhlak, akidah. Maka apa yang dia pelajari, apa yang sedang dia belajar di dalamnya, biasanya akan lupa untuk hilang. Kenapa? Atas izin Allah, kemudian karena dia cinta. Sebagaimana ibu punya iPhone terbaru, HP terbaru, senang, oh itu di mana-mana cinta, ya. STNK boleh tertinggal, HP jangan, ya. Kenapa? Karena kita cinta. Kenapa? Itu berkesan. Maka cinta kepada sesuatu yang bernama ilmu itu salah satu syarat untuk menjadikan seseorang terus mencari dimanapun akan dia kejar. Semakin banyak majlis yang diikuti, semakin banyak guru yang dia tanya kepadanya, maka hasanah ilmiah yang dia miliki semakin luas. Nah, cuman kan kadang-kadang kita tadi kepada ilmu itu kurang menghargai. Padahal salah satu syarat agar ilmu kita itu barokah, pertama harus menghormati ilmu, kemudian yang kedua harus menghormati ya ahli ilmu. Ini fasal yang keempat dalam kitab Ta'limul Muta'alim pada bait yang ke-16. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang cinta kepada ilmu
tapi dia tidak pernah memuliakan ilmu, buku diletakkan di mana-mana, buku kajian, sampingnya berambang sama bawang ya. Kenapa? Biar sedap Ustaz. Ya bawa aja bawang, kenapa? Jangan, kalau bisa ada lemari buku ya, yang membedakan rumah manusia dengan rumah kambing itu apa Bu? Lemari buku gitu ya. Kata profesor saya waktu saya kuliah dulu itu, tahu enggak bedanya rumah manusia sama rumah kambing? Karena teman-teman itu tahu saya tukang kambing. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ya saya bilang kalau rumah kambing tingkat, kalau rumah manusia enggak mesti tingkat. Kata profesor saya, salah. Apa yang bedakan? Kalau rumah manusia ada lemari buku, kalau rumah wedus kambing tidak perlu ada lemari buku. Sekarang Anda berpikir rumahnya rumah manusia apa kandang wedus? Kata beliau kepada kami, ya Bu, bukan kepada Ibu, saya nggak berani nanti dicegat di situ. Kenapa? Bagaimana mungkin orang mengatakan cinta ilmu? Lah mohon maaf, buku saja nggak ada, gurunya ini toh. Udah gitu kuotanya yang malam lagi 0001 sampai 0459. 3 giga lagi. Ih. Udah gitu kartunya fuqara dan masakin lagi. Ngototnya luar biasa. Kalau beda ngegasnya 125 km per jam. Ya bagaimana makan berkah? Kita tidak mencintai ilmu. Kita tidak pernah memuliakan ahlul ilmi. Makanya di bait bawahnya disampaikan, wahai muridku, kata penulis kitab ini mengutip perkataan gurunya, jika Anda ingin memiliki anak yang salih dan salihah, maka muliakanlah fuqaha, orang alim di antara kalian. Datangi dia, muliakan dia, kalau tidak punya sesuatu cukupi kebutuhannya. Kemudian berdoalah agar memiliki anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa ingin menjadi anak soleh dan soleha, ngaji suruh iuran 25.000, enteng banget hashtagnya, ngaji kok bayar. Oh doanya, ya Allah jadikan anakku seperti Ibnu Abbas ya Allah. Ya ampun. Ibu tahu Abu Hanifah itu membayar, bukan membayar sebenarnya, memberikan hadiah reward kepada guru anaknya yang mengajarkan surat Al-Fatihah itu dengan 1000 dirham, 1000 dinar, maaf, uang emas Bu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang dibaca minimal 17 kali dalam satu hari. Ya kan Bu, karena kan surat Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, dan kita jumlah rakaatnya 17 rakaat. Tidak mungkin orang Allahu Akbar langsung watini wa zaitun, itu kita wajib ngomong subhanallah. Tapi kalau misalnya orang Allahu Akbar setelah Al-Fatihah waladhalin amin langsung rukuk, sah. Jadi kalau ibu ini lagi nggak ada suami, suaminya lagi kerja atau kemana, punya anak kecil yang mungkin agak beresiko kalau ditinggal sholat terlalu lama, boleh sesekali mengambil rukunnya saja, Al-Fatihahnya saja, atau baca satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, Yasin, Allahu Akbar. Neng ojo sering-sering, sah secara fikih, tapi yo besok lagi alif lam mim Allahu Akbar, wes favorit itu. Kalau jadi imam pasti dipilih terus. Ar-Rahman, Allahu Akbar, wes lah Toha gitu ya. Ini imam the best. Kenapa? Sholatnya sebentar Ustaz. Wah, imam males. Sesekali boleh. Kenapa? Ya karena mungkin kalau kita lama sudah ngerti, anaknya belajar jalan umur 15-16 bulan. Maaf, rumah kita kurang safe ya, karena mungkin masih campur ini campur itu, nggak ada pintunya ya. Lah kok kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa bubar maut itu kemana-mana anaknya. Berarti disesuaikan, bukan salah ayatnya, bukan, hanya kita harus memilih ya. Dalam usul fikih itu muqtadul hal, semua itu ada masanya, ada waktunya, ada tempat dan terapannya.
Ya kalau ibu sendiri bangun setengah 3 tahajud mau juz 29 selesai dari Al-Mulk sampai Mursalat, ya enggak apa-apa. Kenapa? Mungkin anak sedang tidur atau mungkin berjamaah dengan suaminya, silakan. Tapi kalau ya mohon maaf tadi anak masih belajar berjalan, ibu ada termos, ada kompor, kemudian ada tempat penampungan air, kita tidak akan khusyuk. Berarti pendek saja, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Amin, alif lam mim, Allahu akbar. Ini pasti diingetin sama ibu-ibu, ilmu baru ini Ustaz. Dipraktekin, dikomplain sama suaminya, loh dek kok sholatnya sebentar kata Ustadz Nur Ahmad. Wah gitu, mau lihat ngomong, dilihat situasi kan. Ustadz ngomong muqtadul hal, semua ada masa dan ya keadaannya. Jadi kalau kita sudah mencintai ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Bekal yang keenam, bulghah. Apa ibu bulghah? Adalah berkecukupan, yakni mereka memiliki sifat tidak kurang, tidak lebih. Ibu mau kesini saja, itu maaf, kalau minyak di motor atau mobil ibu kosong, tidak akan mungkin sampai sini. Secara sunnah kauniyah, kalau sunnah syariah itu oleh berkehendak. Tapi secara sunnah kauniyah, mobil kita, motor kita tidak akan bisa jalan. Maka kita minimal harus punya uang 10.000 atau 7.000 atau 5.000 untuk membeli minyak. Itulah yang disebut bulghah. Kalau lebih, ya mungkin dia masukkan di kotak infak 5, 10, 50, 100.000. Kalau tidak, minimal dia sampai sini tidak merepotkan orang lain. Memang bagus, nebeng itu yang ditebengi bagus. Tapi kalau kita bisa menjadi orang mandiri, datang ya dengan sendiri tanpa merepotkan yang punya motor dan mobil, itu lebih utama. Tapi seneng loh Ustadz, teman aku itu Ustadz, kalau jemput saya, ya seneng. Tapi kan ada satu keadaan, kalau sering-sering, ya itu balikannya. Kecuali maaf, kita tidak ada kendaraan, tidak apa-apa ibu. Itu amal ibadah bagi ibu yang menjemput. Apalagi punya mobil, bonceng 6 orang, ibu ngantuk-ngantuk itu, astagfirullahaladzim. Wah, itu pahalanya 2 itu, ya, pahala taklim sama pahala bersungguh-sungguh nahan ngantuk. Tambah 3 istighfar. Jadi yang ngantuk jangan diamalkan ya bu. Wah, pahalanya 3 Ustaz. Pahala ke majelis taklim, ya, pahala bonceng orang, dan tadi istighfar nahan ngantuk. Astagfirullah. Berarti kalau besok ke sini saya ngantukan Ustaz, jangan ngantuk terus. Nggak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Ya, karena pakai cadar semua. Ya, yang merasa saja. Tapi kayaknya nggak ada. Jadi bulghah itu kayak gitu bu, dia bisa mencukupi kadar untuk kajian itu. Ya berarti kalau ada buku yang dia butuh beli, dia bisa beli. Kalau enggak bisa, ya dia pinjam. Hati-hati ya bu, yang amanah kalau minjam buku. Buku itu kalau dipinjam kemungkinan tidak kembali. Ini pengalaman. Ustadz mau pinjam buku 6. Wah, buku kok 6? Nggak usah, ini 6 dipilih, tak kasih. Enggak Ustadz, nanti tak pulang ini. Enggak, Ustadz sudah sering ngomongnya milih, apa pinjam tapi enggak balik-balik, enggak pulang-pulang. Udah milih, yang ini Ustadz, udah ya, Ustadz hadiahkan. Karena kalau antum alasannya milih, alasannya minjem, nanti ditulis sama Ustadz, ini sudah sebulan kok enggak balik-balik. Mau ditanya kok ditanya, enggak ditanya lah, belinya pakai duit. Makanya kalau ibu bukunya banyak di rumah, ya coba pakai cara saya saja. Kalau dipinjam itu orang yang kita enggak paham, kasih aja bu 1. Tapi jangan yang 18 jilid ya bu ya, jangan. Ada orang ke rumah saya mau pinjam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu 27 jilid.
tak belinya sak gini mau dipinjam ya opo itu gimana cara dia bacanya, berapa tahun harus menyelesaikan baca itu. Janganlah yang ini aja yang mukhtasar aja kan cuma 1 jilid ya, tapi ya tebel ada 1500-an halaman. Ada kitab mukhtasar yang fikih tapi bukan majmu. Karena memang kalau kadang kita hilang 1 jilid saja itu kan berpengaruh pada ya ilmu yang terputus tadi. Makanya bulghah itu penting. Seorang muta'alim membutuhkan pikiran yang utuh, tidak bercabang ketika belajar. Makanya kita butuh bulghah. Taklim di Al-Hikmah jasadnya, tapi pikirannya di rumah karena gasnya habis. Itu nggak akan fokus. Nggak akan fokus. Kita taklim di Masjid Al-Hikmah, tapi dari berangkat, maaf, bensinnya sudah klip, itu jelas nggak fokus. Ya Allah, kalau yang lain doanya ya Allah berkahi ilmu saya, mudahkan belajar saya. Kalau dia berdoanya ya Allah mudah-mudahan ditanjakan nanti tidak mati ya Allah. Beda tak? Karena nggak bulghah. Jadi memang harta itu penting untuk dalam taraf minimal cukup. Dia tidak bisa memberi, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Itu bulghah. Saya memang infaknya sedikit Ustaz, tapi alhamdulillah untuk keluarga tidak pernah merepotkan orang lain, minimal kami cukup. Itu bulghah. Apalagi kalau ibu termasuk manusia yang Allah beri ilmu, Allah beri harta, disedekahkan atas nama Allah dan cara Allah dan kehendak Allah, itu derajat yang paling tinggi. Tapi kalau belum bisa, ya paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Atau kalau orang melihat wajah kita terus kesian, ya, kok nggak pernah main ke rumahnya fulanah lagi ibu? Ya saya tuh kalau ngelihat dia kasihan, maka lebih saya tidak main dulu ke rumahnya. Mau memberi tapi nggak bisa, nggak memberi genah, dia butuh bantuan. Ya, coba lah muslim itu harus mandiri. Yang ketiga, adanya penunjang dakwah, seperti ada buku, ada pena. Kalau sekarang ada kuota, itu termasuk bagian dari. Coba yang nggak ada kan bisa lihat di live. Itu kan butuh kuota, itu kan butuh duit, itu kan butuh bulghah, kecukupan. Jadi nggak benar juga orang yang nggak mau kerja kita tawakal kepada Allah, pasti Allah mencukupi. Iya, tapi kan sunnah kauniyahnya harus dijalani. Warungnya dibuka, apalagi kalau kita bekerja di instansi ya kita datang ke instansi itu. Kalau kita bisnis online ya dijajakan, ditawarkan barang kita. Nah itu namanya sunnah kauniyah. Nah, nanti sunnah syariahnya Allah yang menetapkan. Si fulana hari Selasa tanggal 2 November 2021 rizkinya sekian ribu. Nah itu Allah. Tapi ya kita harus buka warung dulu. Maka bagi ibu yang jualan itu kalau dalam rangka untuk bulghah ini bu, maka berpahala. Ibu ngiklan dagangan saja itu berpahala. Kenapa? Karena dia telah melakukan sunnah kauniyah. Ayo dipilih, beli satu ya dapat satu, wah gitu ya, gratis. Wah enak banget ya ternyata ini. Beli A, beli cinta, bonusnya menderita, wah gitu ya. Jadi ibu menawarkan itu kepada orang lain, ada yang beli berarti Allah yang nuntun, ada yang tidak beli, ibu sudah mendapatkan pahala. Makanya dagang itu enak. Kalau nggak cocok nggak usah marah. Mau dagang kok baper, ditanya inbox ya, suruh inbox, sudah inbox nggak ngabar-ngabar. PHP nggak usah ngomong PHP. Kalau dia nggak membeli barang kita, ya memang level dia bukan level dagangan kita. Selesai.
Ojo ngambek nesu HP dibanting, itu masih kredit ibu, masih 5 bulan lagi bayarnya. Santai saja. Kalau ada yang beli, alhamdulillah rezeki saya. Kalau belum, enggak apa-apa. Memang dia bukan level jualan saya. Seperti itu. Kenapa? Dia yakin betul kewajiban dia hanya membuka lapak. Nanti Allah yang memilihkan pembeli dalam rangka apa? Untuk bulgoh tadi, untuk mandiri, free, merdeka hidupnya ketika dia punya penghasilan sendiri, tidak bergantung dan tergantung oleh orang lain. Ya, zat yang ketujuh yang yakni butuh bimbingan guru. Nah ini agak saya perluas sedikit. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang sifatnya daruri, yakni ilmu yang didapat dengan memperhatikan secara atau memperhatikan sesuatu secara langsung. Ilmu tentang sifat api itu panas. Maka karena kita tahu itu panas, kita tidak memegang. Itu namanya ilmu daruri. Orang lapar, obatnya lapar adalah makan, maka dia makan. Itu ilmu daruri. Mohon maaf, tidak pakai guru pun dia bisa berilmu. Yang penting ilmu ini tidak dibuat status. Apa? Mau makan tapi males, gimana guys? Itu nggak akan mungkin kenyang. Pingin mandi tapi dingin guys, ada masukan guys, masya Allah. Ini ibu-ibu itu yang kayak gitu. Ada Ustaz? Ya mungkin. Kalau ibu muslimah insya Allah tidak ya, tidak beda gitu. Enggak Bu ya. Nah ilmu daruri itu memang ilmu didapatkan apa ya? Secara langsung, dan dia tahu. Orang kalau dipukul sakit maka dia nggak mukul orang. Itu ilmu daruri. Orang tahu kalau terkena sengatan matahari di tengah hari, di atas aspal tanpa alas kaki, dia terpanas, maka panas kakinya, dia akan menghindari itu. Itu nah ilmu daruri. Itu gampang. Tapi yang sulit itu ilmu muktasab, yakni ilmu yang diperoleh dari proses istidlal, kurang i, yakni cara utuh untuk sampai pada pemahaman yang benar. Ini butuh guru. Istidlal kurang itu. Bagaimana menyimpulkan sebuah hukum? Kalau tidak ada guru maka salah. Tulisannya alif lam mim. Itu kalau kita nggak ada guru bacanya alama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Alama. Padahal alama itu artinya sakit. Tapi karena kita punya guru diajari alif lam mim, itu namanya ilmu muktasab. Harus ada yang membimbing. Apalagi kalau dalam ilmu fikih nggak ada guru, ini bahaya sekali. Ada beberapa dalil yang dia dipahami sendiri bisa salah dalam menyimpulkan sebuah hukum. Dia harus punya guru. Saya tadi membuat SW di WA saya tentang masalah perselisihan ulama tentang masalah qiraah Quran atau ayat di sisi kubur. Saya teruskan beberapa pendapat di situ. Ada yang komen seperti ini, seorang ummahat. Saya tidak tahu ummahat tak di situ dia wanita, member KPI. Ustadz, saya sebagai orang awam itu bingung apa yang harus diambil di tengah perselisihan yang ada. Cuman kalau tadi pas dia nanya, pas saya lagi ngajar di kelas, jadi belum saya jawab. Jadi kalau seperti itu, kan kita punya guru, pilihlah apa yang dipilihkan oleh guru kita. Guru saya mengatakan bermazhab Maliki Ustadz makruh tidak membaca, ya sudah. Tapi kita juga menghargai pendapat jumhur, boleh. Kalau mau meninggal dibacakan ayat Yasin atau surat Ar-Ra'd pada orang yang akan meninggal.
Bahkan mazhab Maliki terakhir mengatakan sampai kalau diihdahkan, dihadiahkan. Ya sudah kita milih itu, tapi tetap lapang dada. Itu namanya ilmu muktasab. Harus ada guru. Nah, terkadang orang itu sudah merasa bisa dan mampu padahal levelnya masih mubtadiin. Mubtadiin itu pemula. Untuk pemula itu yang paling baik adalah ilmu yang mengatakan saya melakukan ini kata Ustadz Fulan, itu lebih jos dibandingkan dalam sebuah buku. Enggak bisa, kita belum bisa menyimpulkan sebuah hukum. Kecuali tingkatan kita muktasid, ya pertengahan sudah bisa merumuskan. Apalagi kalau kita muntahi, ya orang yang sudah di level mustahid baru boleh. Tapi kalau masih mubtadi kayak kita, jangan menyimpulkan sendiri kecuali dengan bertanya kepada ustadznya. Kayak kemarin ada yang WA saya, sunnah Jumat itu bukan jima tapi baca al-kahfi. Apa benar Ustaz? Akhirnya saat kirim hadisnya. Karena dari man ghassala waqtasala. Siapa yang mandi junub dan membuat ya orang yang lain mandi, berarti kan istrinya. Kemudian wa bakkara wa btakara dan seterusnya. Jadi memang ada riwayat boleh untuk melakukan jima pada malam atau hari Jumat. Hanya kalau katakan sunnah, ya kalimat itu kan kalau dikatakan sunnah, nanti yang tidak melakukannya kan dia menyia-nyiakan kebaikan. Itu sifatnya istihbab saja, dianjurkan kalau mampu dan bisa. Jadi kan kita butuh namanya ilmu muktasab. Kalau kita sendiri, berarti apalagi sekarang banyak desain-desain yang orang bisa desain tapi nggak ngerti fikih. Akhirnya apa? Ya, salaman mencium tangan pada guru itu nggak boleh. Dalilnya hadis yang mengatakan kalau sekiranya seorang wanita bukan, hadis itu bukan untuk itu. Ada lebaran bapaknya baris, ibunya dia sungkem, jangan itu menyembah lah. Ya hadisnya benar tapi istidlalnya yang kurang tepat. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar, tanya kepada ustadz. Ini contoh. Sebagian besar ilmu agama adalah muktasab, hanya bisa dipahami oleh para ulama. Di Bandar Lampung ini kan banyak ustadz sih Bu. Hari Senin ibu mungkin datang kajian di sini, banyak ustadz-ustadz kita yang ngisi di sini. Jadi tanya ke beliau, nanya HP-nya biar suaminya yang nanya. Ya tanyain ya, karena sekarang lagi musim hujan, mandi janabat pakai air hangat boleh tidak? Tanya kalau nggak tahu. Nanti kan ustadznya jawab. Jangan melakukan sendiri, mandi pakai air panas itu tidak boleh karena jangan, tanya kepada ustaz. Nanti ustaz akan menjelaskan. Nanti kalau yang terkena panasnya panas api termasuk listrik, maka dia boleh. Yang nggak boleh kalau ma'ul musyammas, air yang panas karena matahari secara langsung, baru yang itu makruh. Kan nanti dijelaskan itu istidlalnya. Ya karena setiap fikih itu pasti dia ada ikhtilaf. Bersentuhan dengan lawan jenis saja tanpa hail, tanpa penghalang, itu kan ada 5 pendapat. Kalau kita sendiri pening, maka kita butuh ustadz untuk memilihkan. Taib. Kemudian yang ketiga, guru di sini adalah pribadi yang memahami ilmu dan memiliki ruh yang kuat. Ciri-ciri seseorang yang punya ruh yang kuat itu hanya Allah yang tahu. Tapi secara teori bisa kita lihat dia melazimi satu majlis, kemudian ucapan yang dia berikan itu mudah merasuk, ya bukan merasuk sih, mudah kita pahami dengan hati kita. Itu ciri ustadz itu ruhnya kuat. Karena kalau ruhnya tidak kuat, maka faqidu syai' la yu'tih. Sesuatu yang tidak memiliki, dia tidak akan mungkin bisa memberi. Bagaimana mungkin sang ustadz akan menularkan ketaatan dia atas izin Allah kalau dia sendiri tidak punya mental muti,
Muti itu orang yang taat. Kalau perempuan mutiah. Nah, nama baru ya Bu. Anak saya tak kasih nama mutiah Ustaz. Itu artinya perempuan yang taat. Kalau laki-laki muti. Kalau perempuan mutiah. Kalau saya, bagaimana mungkin seustad menjadi seorang bisa menerangkan ketaatan kalau dia bukan ashabul muti? Faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya, maka dia tidak bisa memberi. Oh, enggak punya air kok ingin ngasih air. Enggak punya gelas kok ingin ngasih gelasnya, enggak mungkin. Jadi ustadz yang ruhnya kuat itu biasanya kalau ngomong itu mudah kita ingat, menyentuh, memotivasi, menginspirasi. Banyak muridnya, jelas riwayat ya hidupnya, lahir di mana. Oh, lahir dari seorang ibu dan bapak gitu ya. Bapaknya orang baik, ibunya orang baik, dulu sekolah di tempat yang baik, jelas. Ya. Jangan kita mencari guru yang kita melihat saja sudah tidak tertarik auranya. Bagaimana bisa menularkan ketakwaan kalau kita saja melihat kepada wajahnya tidak tertarik, padahal melihat wajah seorang ulama itu bisa memberikan kebaikan. Meskipun nanti ada istilah ulama masalah foto. Tapi kalau kita kaji secara adab, memandang guru, kalau ibu perhatikan ustazahnya dengan baik, ya dia dalam rangka untuk mengambil ibrah kebaikan darinya, itu ada sebuah kebaikan. Makanya jangan buru-buru mengatakan ustadz-ustadz atau orang-orang yang memasang foto gurunya, ya kemudian dikatakan haram. Jangan dulu, karena memang melihat wajah orang beriman itu bisa mengecas semangat. Lah kan ada hadisnya Ustaz, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa qalbun. Nah, inilah perlunya ilmu ya muktasab. Yang dimaksud baitan di situ memang betul pendapat pertama, betul-betul rumah. Surah di situ benar-benar gambar, kalbun di situ betul-betul guguk. Tapi kita lihat penjabaran yang kedua. Yang dimaksud baitan di sini adalah hati. Ya, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi yang dimaksud baitan di sini rumah, itu adalah ruh. Kalbun itu apa? Kalbun itu guguk, itu sifat rakus. Orang kalau ingin belajar tapi kok memiliki sifat rakus, semuanya dimakan kayak itu, itu sulit. Atau memiliki sifat surah. Surah itu bukan gambar, tapi surah dengan tulul amal, banyak, panjang angan-angan. Ya bagaimana mungkin ilmu akan masuk? Jadi kalau ada ustadz yang menerangkan dari sisi itu, ya kita hargai. Makanya wajar mereka kadang memasang foto ustadznya. Meskipun di rumah ustadz tidak ada fotonya, tapi kita hargai itu. Karena memang makna baitan di situ adalah hati. Nah, tapi kalau ustadz saya memilih mazhab yang mengatakan baitan ya betul-betul rumah, ya silahkan. Tapi itulah perlunya kita belajar mengkomparasi beberapa pendapat agar kita semakin dewasa. Yang keempat, bimbingan seorang guru sangat penting agar ilmu kita sesuai dengan yang kita pahami itu benar. Ya kalau nggak ada bimbingan agak susah sih. Ya nanti tadi menyimpulkan secara sepihak, pokoknya kalau ada foto anak wisuda pecahkan, iya. Kita ke rumah orang tua kita ada foto wisuda kita, pecahkan Bu, malaikat gak akan masuk. Nanti dulu, itu penjabarannya luas. Kalau di YouTube Fikih Untuk Pemula itu sudah saya kaji, ada 6 jenis surah ya. Ada 6 jenis surah yang Ustaz jelaskan di pembahasan itu. Surah itu gambar. Bekal yang ke-8, yakni tulul amal, waktu yang lama. Ya, jadi ini Bu, terakhir slide kita, sudah jam 11. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, berkata, seseorang tidak akan mampu menguasai seluruh ilmu yang ia pelajari, kurang-kurang jinnya ya, meski telah mencarinya selama 1000 tahun, 1000 yahun ya, 1000 tahun. Jadi kalau saya dan Ibu Allah takdirkan, tapi enggak lah terlalu lama ya, 1000 tahun semua untuk belajar,
itu kita tidak akan mampu mempelajari seluruh ilmu agama yang ada. 1000 tahun. Menurut Imam Ar-Ramli berkata, tingkatan ilmu ada 3 tingkatan. Mubtadi tadi saya sampaikan, para pemula, kemudian mutawasid, ya, pertengahan, muntahi, tahap akhir. Nah, sekarang kita yang mana Ustadz? Kita baru level pertama, level mubtadiin, para pemula. Berarti mereka baru mulai belajar sehingga butuh bimbingan dari seorang guru secara mutlak. Ustadz, sebaiknya saya milih pendapat mana Ustadz? Nah, itu level kita. Kalau ibu bertanya kepada Ustadz A, jawabannya B, bertanya kepada Ustadz B, jawabannya A, maka ibu timbang siapa di antara keduanya yang secara zahir lebih faqih dalam ilmu itu. Boleh. Kalau menurut saya Ustadz A, Ustadz yang jawab B, silahkan. Tapi hargai Ustadz B yang memilihkan pendapat A. Itu level mubtadiin, pemula. Jangan yang milih A nyalahkan yang B, nyalahkan B. Wah, ini nanti berantem terus. Silahkan ibu memilih pendapat wajah aurat sehingga pakai cadar. Silahkan. Tapi hargai saudara kita yang memilih pendapat wajah bukan aurat sehingga kadang dilepas. Silahkan, karena itu masalah istihadiyah. Para ulama sepakat untuk tidak sepakat. Mereka bersepakat untuk berbeda. Kok kita yang para mukallid yang ngikut di belakang kok ribut? Yang biasa ribut itu orang yang ilmunya tanggung. Dibilang awam, sudah belajar, dibilang ahli, tapi kok ya belum terlihat. Itu biasanya kalau diajak dialog ngegasnya 125 km per jam. Biasanya ajiannya pokoknya. Nah, kalau sudah orang bermazhab pokoknya, yang penting itu tidak akan ada lawannya. Yang penting saya milih pendapat A, ya silahkan. Tapi ibu harus menghargai pendapat B. Ibu memilih pendapat kalau pada asar tidak perlu sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid karena ada larangan hadis secara khusus. Silakan langsung 4:30 duduk, langsung qiraah, langsung berzikir. Ada ibu yang lain datang, mereka sholat tahiyatul masjid, ya silakan juga karena ada hadis lah. Idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rakaatain. Jika kamu masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kan hadisnya umum. Jadi kan ada sebab masuk, maka dia sholat. Ya silakan, memang ada 2 pendapat. Yang penting kan indah, Bu. Orang itu kalau sudah belajar fikih secara komprehensif, punya guru yang bisa ditanya dengan baik, insya Allah indah. Ya, fikih itu indah. Cuman kadang karena kita masih awam, kita masih mubtadiin, pemula, jadi kadang-kadang ya ngototnya mengalahkan akalnya, okolnya mengalahkan ya kedewasaannya. Percayalah, selama ya kita memasuki masjid ini dari pintu yang telah disediakan, kita pasti akan selamat. Begitu juga fikih. Ketika kita masuk dari mazhab A, mazhab B dan seterusnya, apalagi dengan bimbingan Ustadz, insya Allah kita akan bertemu di surga biidznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu fikun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, dan kemudian kita berharap ilmu kita menjadi al-ilmu nafi', sehingga semakin bertambah ilmu semakin bertambah rasa takut kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan pada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.